Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan soal mengenai geometri analitik ruang. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu ubahlah koordinat kartesius berikut ke koordinat tabung. Di sini diketahui koordinat kartesiusnya itu adalah 2,2,3, di mana untuk koordinat kartesius sendiri itu merupakan x, y, z yang akan kita ubah ke koordinat tabung yang memiliki koordinat r, theta, z. Di sini pertama kita mencari dulu titik r-nya berapa menggunakan rumus r kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Ini kita masukkan saja untuk x dan y nya. R kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 4. R kuadrat sama dengan 8. Karena ini kuadratnya harus kita hilangkan, berarti ruas kanannya kita akarkan menjadi r sama dengan akar 8. Bisa kita tulis sebagai r sama dengan 2 akar 2. Setelah mengetahui koordinat titik r, kita lanjut untuk mencari titik tetanya, yaitu menggunakan rumus tan theta sama dengan y per x. Di sini sama, kita masukkan y dan x-nya dari koordinat kartesius yang sudah diketahui menjadi tan theta sama dengan 2 per 2. Artinya tan theta sama dengan 1. Dan untuk mencari theta kita menggunakan rumus arctan 1. Arctan 1 itu bernilai 45 derajat. Nah, pada penulisan untuk koordinat tabung, derajat ini harus kita ubah menjadi harus ada notasi pi-nya, yaitu dengan cara 45 per 180 dikali dengan pi. Kenapa bisa seperti ini? Karena pi ini bernilai 180 juga. Jadi ini kalau kita coret itu artinya nilai 1 dan tidak mengubah nominal dari 45 derajat ini. Setelah kita hitung menghasilkan nilai pi per 4. Selanjutnya adalah untuk titik z. Untuk titik z pada koordinat kartesius maupun koordinat tabung itu bernilai sama karena di sini x, y, z dan r, theta, z. Jadi bisa kita tulis z-nya adalah 3. Maka koordinat tabung yang dinotasikan sebagai r, theta, z sama dengan 2 akar 2, pi per 4, 3. Selanjutnya adalah ubahlah koordinat tabung berikut ke koordinat kartesius. Di sini diketahui koordinat tabungnya adalah 6, pi per 6, min 2. Dan di sini 6 adalah r, pi per 6 adalah theta, dan min 2 adalah z. Pertama-tama kita mencari dulu titik x-nya menggunakan rumus x sama dengan r cos theta. Di sini kita masukkan untuk r dan theta-nya, x sama dengan r-nya 6, cos tetanya adalah pi per 6 sama dengan 6 cos pi per 6 adalah 180 dibagi 6 sama dengan 30 derajat sama dengan 6 dikali akar 3 per 2. Di sini bisa kita coret jadi x sama dengan 3 akar 3. Selanjutnya untuk mencari titik y, ini mirip dengan mencari titik x, yaitu y sama dengan r sin theta. Berarti y sama dengan 6 sin pi per 6 sama dengan 6 kali pi per 6 adalah 30. Jadi sin 30. Sin 30 ini bernilai 1 per 2. Jadi 6 dikali 1 per 2. Yang artinya y sama dengan 3. Nah, sama seperti soal sebelumnya, yaitu z pada koordinat kartesius maupun tabung itu bernilai sama. Berarti z sama dengan min 2. Jadi koordinat kartesiusnya x, y, z sama dengan 3 akar 3, 3, min 2.
selanjutnya beralih ke bola, yaitu ubahlah koordinat kartesius berikut ke koordinat bola, di mana koordinat kartesius yang diketahui adalah 2, -2 akar 3,4, dan koordinat bola itu adalah rho, theta, pi. Langkah pertama adalah kita mencari rho-nya dulu, yaitu menggunakan rumus rho sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Kita masukkan saja angkanya. Di sini 2 kuadrat ditambah min 2 akar 3 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 4 tambah 12 tambah 16. Jadi rho-nya itu adalah 3 akar dari 32 atau 4 akar 2. Setelah kita mendapat rho, kita mencari titik z-nya di sini, yaitu menggunakan rumus rho cos pi. Di sini z-nya adalah 4 seperti yang diketahui di kartesius. Rho-nya adalah 4 akar 2 yang kita cari tadi, cos pi. Di sini kita pindah ruas menjadi cos pi sama dengan 4/4 akar 2. Lalu bisa kita rasionalkan untuk penyebut dan pembilangnya, kita kali akar 2. Jadi cos pi sama dengan akar 2/2. Di sini untuk nyari pi-nya bisa menggunakan arc cos akar 2/2 sama dengan 45 derajat, dan kita notasikan dengan pi sama seperti cara sebelumnya, yaitu bernilai pi/4. Selanjutnya mencari theta. Untuk mencari theta menggunakan rumus tan theta sama dengan y/x. Ini kita masukkan juga untuk y dan x-nya dari kartesius yang sudah diketahui. Berarti tan theta sama dengan min 2 akar 3/2 sama dengan min akar 3. Untuk mencari tetanya, kita menggunakan arctan min akar 3, yaitu 300 derajat, dan kita ubah ke 5pi/3 menggunakan rumus seperti sebelumnya. Jadi di sini koordinat bola yang dinotasikan sebagai rho, theta, dan pi itu bernilai 4 akar 2, 5pi/3, pi/4. Dan soal selanjutnya adalah ubahlah koordinat bola ke koordinat kartesius. Di sini diketahui koordinat bolanya adalah 8 sebagai rho, pi/4 sebagai theta, dan pi/6 sebagai pi. Di sini koordinat kartesius adalah x, y, z, berarti kita harus mencari ini. Dan langkah pertama kita mencari titik x, yaitu menggunakan rumus x sama dengan rho sin pi cos theta. Di sini rho-nya adalah 8 sesuai koordinat ini. Sin pi-nya adalah pi/6. Cos theta, theta-nya adalah pi/4. Sin pi/6 adalah 30 derajat dan pi/4 adalah 45 derajat. Sin 30 adalah 1/2 dan cos 45 adalah akar 2/2. Lalu kita hitung mendapatkan nilai x sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya untuk mencari nilai y itu menggunakan rumus rho sin pi sin theta. Di sini sama kita masukkan juga, jadi 8 sin pi/6. Maaf, di sini maksudnya adalah sin pi/4, berarti 8 sin 30 derajat dikali sin 45 derajat. Ini berarti sin 30 derajat adalah 1/2 dan sin 45 derajat di sini adalah akar 2/2. Jadi y sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya adalah untuk mencari nilai z, yaitu menggunakan rumus rho cos pi. Di sini rho-nya diketahui yaitu 8 dan pi-nya adalah pi/6. Pi/6 adalah 30 derajat, berarti 8 dikali cos 30 derajat adalah akar 3/2. Jadi z-nya bernilai 4 akar 3. Jadi koordinat kartesiusnya adalah 2 akar 2, 2 akar 2, 4 akar 3.
Baiklah, kita akan memulai latihan soal dari materi yang telah kita pelajari tadi. Untuk soal pertama, tentukan jarak antara titik A dan titik B. Jika titik A memiliki X sama dengan -5, Y sama dengan 1, dan titik B, X sama dengan -2, Y sama dengan -3. Juga untuk titik A, X sama dengan -1, Y sama dengan 5, dan B, X sama dengan 4, Y sama dengan -7. Untuk penyelesaiannya, pada titik A, X sama dengan -5, Y sama dengan 1, dan titik B, X sama dengan 2, dan Y sama dengan -3, dapat kita ketahui bahwa rumus untuk mencari jarak antara titik A dan B sama dengan akar X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Kita masukkan X1 sama dengan -5, X2 sama dengan -2, Y1 sama dengan 1, dan Y2 sama dengan -3. Jadi, akar -5 minus 2 kuadrat ditambah 1 minus 3 kuadrat. Menjadi akar -5 plus 2 kuadrat ditambah 1 plus 3 kuadrat. Menjadi akar 9 plus 16 menjadi akar 25 sama dengan 5. Jadi, jarak antara titik A dan titik B merupakan 5 satuan panjang. Lalu untuk titik A, X sama dengan -1, Y sama dengan 5, dan titik B, X sama dengan 4, Y sama dengan -7, sama dengan rumus sebelumnya, yaitu jarak antara titik A dan titik B dapat kita ketahui melalui rumus akar X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Kita masukkan X1 sama dengan -1, X2 sama dengan 4, Y1 sama dengan 5, dan Y2 sama dengan -7. Menjadi akar -1 min 4 kuadrat ditambah 5 minus 7 kuadrat sama dengan akar -1 minus 4 kuadrat ditambah 5 plus 7 kuadrat. Menjadi akar 25 ditambah 144 sama dengan akar 169 menjadi 13. Jadi, jarak antara titik A dan titik B pada A X sama dengan -1, Y sama dengan 5, dan titik B X sama dengan 4, Y sama dengan -7 merupakan 13 satuan panjang. Beralih ke soal berikutnya, tentukan jarak antara A dan B. Jika titik A X sama dengan -1, Y sama dengan 5, dan titik B X sama dengan 4, Y sama dengan -7. Untuk mencari tahu jarak antara titik, sama dengan soal sebelumnya menggunakan rumus D sama dengan akar X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Kita masukkan X1 di sini sama dengan -1, X2 sama dengan 4, Y1 sama dengan 5, dan Y2 sama dengan -7. Menjadi akar -1 min 4 kuadrat ditambah 5 plus 7 kuadrat sama dengan akar -5 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan akar 25 plus 144 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Jadi, jarak antara titik A dan titik B adalah 13 satuan panjang. Mau berikutnya, tentukan pusat lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X minus 6Y plus 13 sama dengan 0. Untuk mengetahui cara penyelesaiannya, kita harus mengetahui bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X plus BY plus C. Di mana A sama dengan 4, yaitu jumlah X sama dengan A sama dengan 4, B sama dengan -6,
dan C sama dengan 13. Dan untuk mengetahui titik pusat lingkaran, kita dapat mengetahui dengan X sama dengan minus setengah A dan Y sama dengan minus setengah B. Kita masukkan nilai A dan B yang kita ketahui menjadi X sama dengan minus setengah 4 dan Y minus setengah dikalikan minus 6 menjadi minus 2 dan 3. Jadi lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X minus 6Y plus 13 sama dengan 0 berpusat pada titik X sama dengan minus 2 dan Y sama dengan 3. Soal berikutnya, tentukan persamaan garis melalui titik A, X sama dengan 3, Y sama dengan 3, dan titik B, X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan persamaan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan X1 sama dengan 3 dan Y2 sama dengan 1 untuk X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2. Jadi Y min 3 per 1 minus 3 sama dengan X minus 3 per 2 minus 3. Menjadi Y minus 3 per minus 2 sama dengan X minus 3 per minus 1. Kita kalikan menjadi minus 1 dikalikan Y minus 3 sama dengan minus 2 dikalikan X minus 3. Menjadi minus Y plus 3 sama dengan minus 2X plus 6. Maka kita bebaskan semua menjadi 2X minus Y minus 3 sama dengan 0. Maka persamaan garisnya adalah 2X minus Y minus 3 sama dengan 0. Untuk soal berikutnya, jika titik X sama dengan minus 5 dan Y sama dengan K terletak pada lingkaran persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X minus 5Y minus 21 sama dengan 0. Maka nilai K adalah, untuk mengetahui nilai K, penyelesaiannya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X minus 5Y minus 21 sama dengan 0. Kita masukkan nilai X dan Y-nya. Untuk X kuadrat menjadi minus 5 kuadrat plus Y kuadrat menjadi K kuadrat plus 2X. 2X menjadi 2 dikalikan minus 5 minus 5Y menjadi minus 5 dikalikan K minus 21 sama dengan 0. Menjadi 25 plus K kuadrat minus 10 minus 5K minus 21 sama dengan 0. Maka K kuadrat minus 5K minus 6 sama dengan 0. Maka kita ketahui K sama dengan 6 atau K sama dengan 1. Jadi nilai K yang memenuhi adalah K sama dengan 6 atau K sama dengan minus 1. Soal berikutnya, ubahlah persamaan garis minus 3X minus 4Y plus 10 sama dengan 0 ke dalam persamaan normal hash. Untuk penyelesaiannya, kita ubah menjadi positif terlebih dahulu persamaan yang kita ketahui. Dari minus 3X minus 4Y plus 10 sama dengan 0, kita ubah menjadi 3X plus 4Y minus 10 sama dengan 0. Lalu kita mencari nilai N dengan cara K sama dengan plus minus 1 per akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. 3 diambil dari X dan 4 diambil dari Y. Menjadi K sama dengan plus minus 1 per akar 25. Menjadi K sama dengan 1 per 5 atau K sama dengan minus 1 per 5.
Karena C sama dengan minus 10 adalah bilangan bulat negatif, C di sini diambil dari kesamaan yang telah kita ubah, yaitu minus 10. Bukan bilangan bulat negatif, maka nilai K yang kita pilih adalah yang bertanda positif, yaitu K sama dengan 1/5. Karena kita memilih K sama dengan 1/5, maka bentuk normal menjadi 3/5 X plus 4/5 Y minus 2 sama dengan 0. Jadi, persamaan yang telah kita ubah tadi, 3X plus 4Y minus 10, kita kalikan dengan K sama dengan 1/5. Menjadi 3/5 X plus 4/5Y minus 2 sama dengan 10. Sekian, terima kasih. Sekian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.